dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Mari kita bersama-sama sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin dan tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Amsal 30 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan raja wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kitab Amsal 30 ayat 17 sampai 30 mengandung hikmah dan pemikiran yang mendalam tentang manusia, tentang kebijaksanaan dan tatanan alam. Dalam kutipan ini ada penggambaran tentang perilaku manusia yang mencerminkan kekurangan dan ketidaksempurnaan, namun terdapat juga kebijaksanaan yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita belajar tentang menghormati orang tua. Pesan di awal mengingatkan akan pentingnya menghormati orang tua. Mengolok-olok dan meremehkan orang tua adalah perilaku yang tercela. Kemudian yang kedua, kita belajar bijaksana dalam mengamati alam. Penggambaran tentang 4 hal yang aneh dan sulit dipahami, seperti jejak raja wali di udara atau jejak ular di batu, mengajarkan kita untuk memperhatikan dan mengamati alam dengan bijaksana. Kita bisa belajar banyak tentang keajaiban ciptaan Tuhan. Kemudian kita juga belajar berhati-hati dengan tindakan dan kata-kata kita. Penggambaran tentang jalan perempuan yang berzina mengajarkan kita tentang bahaya kebohongan. Tindakan buruk seringkali diiringi dengan penutupan mulut yang berpura-pura tidak bersalah. Kemudian berikutnya kita belajar tidak terpengaruh oleh status atau kekayaan. Bapak Ibu, 4 hal yang membuat bumi gemetar mengajarkan bahwa status sosial atau kekayaan tidak menjamin stabilitas. Hidup yang seimbang dan bijak lebih penting daripada hanya mencari kedudukan dan kekayaan. Kemudian kita juga belajar kecerdasan di dalam keterbatasan. 4 binatang yang paling kecil di bumi memberikan pelajaran tentang kebijaksanaan dalam keterbatasan. Mereka menunjukkan sifat bijaksana dalam hal-hal sederhana seperti bekerja keras, beradaptasi, dan bekerja bersama. Yang terakhir, kita juga belajar tentang nilai yang lebih tinggi. Kadal yang bisa tertangkap dengan tangan namun berada di istana raja mengajarkan tentang kebijaksanaan dan adaptasi. Kecilnya ukuran fisik tidak selalu mencerminkan nilai atau peran yang sebenarnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari renungan ini kita dapat belajar untuk menghormati orang tua, mengamati alam dengan bijaksana, berbicara jujur, tidak terikat pada status atau kekayaan, dan nilai-nilai sejati di luar penampilan fisik. Bapak Ibu, kitab Amsal 30 ayat 17 sampai 30 mengajak kita untuk hidup penuh bijaksana dan kesadaran akan keindahan serta kompleksitas ciptaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami pagi hari ini boleh belajar dari kitab Amsal. Kami diingatkan untuk hidup dengan penuh kebijaksanaan dan kesadaran akan keindahan yang Tuhan berikan dari ciptaan-ciptaan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur kami boleh belajar akan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami akan menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan pimpin dan tolong setiap kami agar kami boleh hidup senantiasa memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.